Pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan pengenalan sistem persamaan linear. Apa itu sistem persamaan linear? Sebelumnya kita kenalin dulu. Biasanya dalam bahasa Inggris, mungkin saudara dan saudari pernah melihat istilahnya dalam bahasa Inggris system of linear equation atau linear system. System of linear equation atau linear system. Sama dengan SPL, atau bahasa Inggrisnya sistem persamaan linear. Oke, sesuai dengan namanya, berarti ada sistem, ada persamaan linear. Kita bahas dulu apa itu persamaan linear. Dengan namanya persamaan linear. Persamaan berarti ada yang disama dengankan. Jadi kalau misalnya saudara dan saudari pernah melihat persamaan linear di SMA, misalkan 2x plus 3y sama dengan 4 gitu. Ini adalah persamaan linear. Kenapa? Karena ada sama dengannya. Sedangkan kalau misalnya 2x plus 3y less than equal to 4, maka ini disebut dengan pertidaksamaan. Oke, nah linearitas. Linearitas itu terjadi ketika ada perkalian antara unknown variabel dengan konstanta. Yang saya jelaskan kayak tadi, 2x plus 3y sama dengan 4 gitu. X di sini disebut dengan unknown atau variabel. 2 dan 3 disebut dengan konstanta. Nah, karena ada perkalian di keduanya, maka persamaan ini disebut dengan persamaan linear. Misalkan tadi secara general menggunakan X dan Y. Nggak harus menggunakan variabel dan X dan Y. Saudara dan saudari bisa menggunakan variabel yang lainnya. Misalkan menggunakan X1, X2, sampai Xn gitu. Jadi di sini berapa jumlah unknown atau variabel di atas untuk persamaan di atas? Berarti ada n unknown. Misalkan X1 plus 3X2 plus 3X3 plus 5X4 sama dengan 10 misalkan. Berarti di sini A1 adalah 1, A2 adalah 3, A3 adalah 3, A4 adalah 5 gitu. N-nya berarti N-nya adalah 4. Oke. Nah, ada istilah yang spesial dari SPL disebut dengan persamaan linear yang homogen. Persamaan linear yang homogen apa bedanya dengan yang general ini? Yang general ini? Yang general ini apa bedanya? Kalau dilihat dari sini dan sini, yang dibedakan adalah B sama dengan 0. Ketika B sama dengan 0 atau koefisien yang tidak dikalikan dengan variabel apapun itu adalah 0, maka persamaan linear ini disebut dengan persamaan homogen atau bahasa Inggrisnya homogeneous linear equation. Nah, saya di sini sudah menjelaskan tentang persamaan linear. Lalu apa contoh-contoh persamaan yang tidak linear atau non-linear? Berarti ada yang bukan perkalian antara variabel dengan konstanta. Misalkan x kuadrat, y kuadrat. Atau trigonometri. Trigonometri misalkan sin x. Atau eh, pangkat yang selain angka 1. Berarti misalkan X pangkat setengah, Y pangkat seperempat. Berarti ini persamaannya, lihat bukan linear atau non-linear. Jadi ketika ada trigonometri, terus ketika ada akar atau pangkat lebih dari 1, maka dia non-linear. Atau misalnya ada logaritmik, itu juga non-linear. Jadi lebih banyak yang non-linear dibandingkan linear. Nah, biasanya kenapa kita fokus pada linearitas? Karena biasanya secara maturi, eh, secara teori itu kita bisa mendapatkan banyak teori dari suatu persamaan linear dibandingkan non-linear. Jadi kalau dibikin diagram Venn nih, lebih banyak persamaan yang non-linear, sedangkan persamaan linear merupakan eh, inklusi atau subset dari persamaan non-linear itu. Nah, ketika kita mempelajari sesuatu yang lebih kecil atau lebih khusus,
maka kita bisa mendapatkan banyak teorem atau kita bisa menganalisis teori-teori dari persamaan tersebut. Makanya untuk mata kuliah ini kita akan belajar khusus untuk persamaan linear. Dan kita akan melihat apa sih spesialnya dari persamaan linear. Oke. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang persamaan linear. Karena di materi hari ini adalah sistem persamaan linear, berarti kita mempunyai suatu sistem. Nah, apa sih definisi suatu sistem pada SPL? Adalah ketika kita memiliki lebih dari satu atau lebih dari persamaan linear. Jadi kita mempunyai ini lebih general dibandingkan persamaan linear. Nah, contohnya adalah ini, misalnya kalau cuma X plus 3Y sama 77 ini persamaan linear. Tapi kita mempunyai eh, persamaan yang lain, yaitu setengah X minus Y plus 3Z sama dengan minus 1. Gitu. Ketika kedua persamaan ini disatukan, kita lihat kita memiliki variabel yang sama di sini. Ini variabelnya sama dengan ini variabelnya sama dengan ini. Nah, ini disebut dengan SPL atau sistem persamaan linear. Ini contohnya juga. Di sini menggunakan variabel X1, X2, X3, dan X4. Oke. Berapa jumlah anon atau variabel di atas? Di sini ada berapa anonnya? Ada X, Y, dan Z. Berarti ada 3 variabel. Oh, di sini ada X1, X2, X3, X4. Di sini sampai Xn. Berarti Xn. Ada Xn, Xn. Berarti ada N variabel. Sama juga dengan sebelumnya, ketika persamaan kita semuanya yang membentuk sistem persamaan linear, jadi B-nya atau sebelah kanannya itu adalah 0, yang sebelah sininya 0 semuanya, maka disebut dengan homogeneous linear system atau sistem persamaan linear homogen. Oke. Nah, setelah kita memiliki atau mendefinisikan suatu sistem persamaan linear, yang biasanya kita tanyakan adalah solusi dari sistem persamaan linear. Apa itu solusi? Solusi adalah nilai yang memenuhi variabel pada sistem persamaan linear. Contohnya di sini variabelnya apa? X dan ZY. Berarti nilai apapun yang memenuhi persamaan ini. Kalau kita masukin misalkan X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 3. Kita masukin yang persamaan pertama, maka 5 plus 3 sama dengan, bukan 3 kan ya. Berarti dia tidak memenuhi, berarti ini tidak memenuhi, walaupun kita belum ngecek dua-duanya gitu. Terus kalau kita masukin X sama dengan 1, Y sama dengan minus 2, X berarti di sini 5 minus 2, benar sama dengan 3. Yang kedua, 2 minus 2 sama dengan, sorry, 4 minus 2, sorry. Di sini 2 plus 2 ya, berarti di sini 4, ini 5, minus 2 sama dengan 3, benar. Keduanya terpenuhi nih menggunakan nilai ini, berarti X sama dengan 1 dan Y sama dengan minus 2 merupakan solusi SPL. Atau biasanya kita tuliskan seperti ini, menggunakan koordinat. Nah, SPL ini memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, no solution, artinya dia tidak ada solusi. Jadi, angka berapapun yang kita masukin ke sistem ke persamaan linear yang membentuk sistem persamaan linear tersebut, tidak ada yang memenuhi semua persamaannya gitu.
Ketika tidak ada angka apapun yang berikutnya, maka berarti tidak ada solusi. Yang kedua adalah unique solution, artinya hanya ada satu angka, satu set nilai yang memenuhi. Jadi sesuai namanya ini unik, berarti cuma ada satu aja. Nah, yang ketiga adalah infinitely many solution. Berarti yang ketiga adalah solusinya banyak. Banyaknya itu nggak cuma dua, nggak cuma tiga, nggak ada SPL yang cuma solusinya itu dua atau tiga. Jadi cuma either it is no solution, nggak ada solusi, unique solution atau solusinya unik. Yang ketiga adalah solusinya itu pasti tidak terhingga jumlahnya gitu. Sebanyak tidak terhingga. Cuma ada tiga kemungkinan ini, nggak ada kemungkinan yang lain. Ini sangat penting sehingga ini harus kita akan ketemu terus sampai eh, sampai sampai akhir semester membahas tentang apakah SPL itu unique solution, no solution, atau infinitely many solution. Oke. Nah, SPL disebut konsisten ketika dia punya solusi. Artinya apa? Artinya karena kita cuma punya tiga kemungkinan, berarti kapan dia konsisten adalah ada dua kemungkinan ketika dia konsisten. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ketika dia punya unique solution, atau yang ketiga yaitu infinitely many solution. Atau tak terhingga. Nah, ketika dia tidak ada solusi, maka SPL-nya disebut dengan inconsistent atau tidak konsisten.